آمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا من خزائن العلم وزين أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت يا ربنا جعلت الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الحمد لله والشكر لله على نعم الله. Pelajaran kita malam ini masuk pada ayat yang ke-228 dari surah Al-Baqarah. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء. Dan istri-istri yang diceraikan itu hendaklah
menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid atau dari suci 3 kali suci dari haid. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan atau tidak memberitahukan tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali atau rujuk akan istri-istri itu dalam masa iddah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan istri-istri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajiban yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Walirrijali 'alaihinna darajah, dalam pada itu orang-orang lelaki atau suami-suami itu mempunyai satu darajah kelebihan, satu derajat kelebihan atas istri atau wanita-wanita yang merupakan istrinya. Wallahu azizun hakim, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ini ayat permulaan sudah sedikit saya jelaskan berkenaan tentang hal ehwal istri yang telah resmi dicerai, setelah jatuh cerai. Apa konsekuensi yang perlu diperhatikan setelah jatuh cerai? Wal mutallaqatu, di sini umum, ya kan? Kalau kita tengok jamak dengan adanya al itu maknanya umum. Tapi keumuman itu nanti ada nas-nas lain yang mana mengeluarkan daripadanya, contoh orang yang hamil. Ya, kalau dia dicerai maka dia tidak mengikuti iddah ini. Jadi umum bagi hukum di sini menunggu 3 kali suci ini bagi perempuan-perempuan yang masih haid. Ya. Adapun masih kanak-kanak, jadi kawin dengan perempuan yang belum balik itu dalam agama adalah syariat kita tidak dilarang, ya. Dibenarkan. Ya. Bahkan masih dalam keadaan yatim perempuan, ya kan? Itu dalam agama bukan dilarang dikawini. Kalau sekarang hukum hukum istilahnya yang untuk ya menjaga kemaslahatan lah ya, mengawini anak di bawah umur itu dilarang, ya kan? Tapi dalam syariat tak ada larangan. Nah, selama dia sudah boleh berpikir, faham, ya kan? Bukan kanak-kanak umur 5 tahun tak boleh lah ya. Umur 5 tahun dikawin tak boleh. Ya, umur 9 tahun, ya kan, ke atas. Yang mana kadang belum haid lagi. Ya, belum haid. Boleh dikawin, boleh. Halal. Dalam agama halal. Ya, tak ada larangan. Itu iddahnya tidak masuk dalam hal ini. Orang yang belum haid, ya. Atau perempuan yang sudah tua lanjut usia yang telah tak ada haid lagi. Itu bukan masuk dalam hukum di ayat ini. Jadi mereka tak haid, ya kan? Ini khusus bagi yang haid. Tetapi bagi perempuan yang haid tadi itu ada pengkhususan, yaitu pertama orang yang hamil, ya. Orang yang hamil bukan masuk dalam hukum di ayat ini. Dia iddahnya sampai melahirkan anaknya, bukan
Bukan 3 kali suci, tak ada suci lagi, tak ada haid lagi dia. Macam mana boleh suci? Orang hamil tak ada haid, ya. Dalam masa 8 bulan, ya kan, pertama mungkin adalah, ya kan, berlaku haid, tapi tahu-tahu hamil dia. Tapi itu di bulan pertama. Tapi kalau bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya itu sudah tak berlaku haid. Itu kalau hamil, ya. Itu dikeluarkan dari ayat ini. Yang kedua adalah orang yang dicerai sebelum digauli. Itu tak masuk dalam ayat ini, ya. Orang yang belum digauli, dicerai, ya kan, kawin, qabul, ijab qabul, dan belum sekamar, ya kan, atau ya kalau sekamar ini sudah dihukumi, sudah khalwah dan ini, ya kan, tapi pernyataan suami istri itu sendirilah, saya belum berhubungan suami istri, dan juga suaminya mengaku belum berhubungan suami istri, nah, kan, dua-dua mengakui. Nah, kalau sudah dua-dua mengakui belum berhubungan suami istri, tak ada iddah, karena belum digauli, ya. Walaupun sudah dipegang, mungkin dicium, tak tahu lagi lah, ya. Kalau berlaku seperti itu tak mungkin cium-ciuman lah, ya. Sudah berlaku cerai lepas ijab qabul, itu tak ada iddah. Ya, langsung kalau semua sudah lepas, kawin dengan lelaki lain boleh dah. Nah, karena belum berhubungan suami istri. Jadi tak masuk dalam ayat ini. Ayat ini adalah perempuan-perempuan yang dicerai, ya kan, dan dia telah sah menjadi istri, suami istri, dan telah berlaku hubungan suami istri. Nah, dan telah berlaku hubungan suami istri, maka hukum konsekuensi kes cerai itu akan dikenakan hukuman dalam ayat ini. Ya, tarabbasna, menunggu dengan kesabaran. Tarabbus dari kata rabasa, kebalikan sabara. Itu dia artinya menunggu, al-intizar. Tapi intizar ini, tarabbas itu dengan penuh kesabaran, ya. Dengan penuh kesabaran, jangan tergesa-gesa, ada masa, ada batasan yang perlu dijaga. Bi anfusihinna, yaitu dia memang menunggu untuk mengenal pasti diri dia. Memang bi anfusihinna, anfusihinna bukan anfusikum, bukan hinna. Maksudnya khusus istri-istri itu dia perlu memantau diri dia. Nah, dalam penantian dengan penuh kesabaran itu pantau diri dia itu. Pantau apanya? Nah, dia masih haid, ya suci haid, itu perlu dipantau. Bi anfusihinna. Salasata quru. Di sini jelas 3 kali haid atau 3 kali suci atau haid. Ada perbedaan di antara para ulama, ya. Bahkan perbedaan itu mulai daripada perbedaan di kalangan para sahabat sendiri. Di kalangan para sahabat sendiri ada perbedaan memahami lafal al-qar'u. Al-quru itu jamak al-qar'u atau al-qur'u. Al-qar'u itu maknanya ada beberapa variasi atau kemungkinan. Yang pertama mengumpulkan, jamak al-qar'u. Maknahu al-jamak. Macam mana boleh jamak? Ya, dalam keadaan haid dia mengumpulkan darahnya. Rahim dia dalam keadaan haid dia mengumpulkan darah. Akan tetapi kalau dalam keadaan suci, jasmani dia mengumpulkan darah. Darah mengalir normal. Tapi kalau dalam keadaan haid, darah mengumpul dalam rahimnya. Dua-dua mengumpulkan. Makanya mengumpulkan daripada energi makanan itu yang boleh menjadi darah itu. Dan darah lama yang mana sudah kotor-kotor itu boleh dikumpulkan dalam rahim untuk dikeluarkan. Darah kotor. Jadi maknanya dua-dua mengumpulkan. Atau maknanya al-khuruj, al-qar'ul khuruj. Yani khuruj yani apa? Keluar dari suci ke haid. Keluar dari haid masuk suci. Atau maknanya al-intiqal, berpindah. Ini yang dipilih oleh ramai ulama. Berpindah, yani perpindahan.
Karena mana khuruj ini sudah selesai, belum selesai, itu intiqal, perpindahan. Dalam masa iddah ini perpindahan antara masa suci kemudian masuk haid. Masuk suci, masuk haid, pindah ke haid, bukan masuk haid. Dari suci berpindah kepada haid, dari haid berpindah kepada suci, dan seterusnya. Itu makna 3 kali putaran perpindahan. Perpindahan, yang mana perpindahan itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Perbezaan di antara para ulama. Meskipun jumhur atau tak pasti ya jumhur atau tak, di sini saya tak boleh mengatakan jumhur yang rajih, tepan ya, dalilnya lebih kuat lah ya. Kalau kita boleh tarjih di antara 2 pendapat, saya pribadi memilih yang suci ya. Yang suci, yang haid pun boleh diberlakukan. Bukan maknanya hanya suci saja yang diberlakukan, tapi boleh kalau nak memberlakukan 3 kali haid, tak mengapa. Akan tetapi dalam menghitung 3 kali haid atau 3 kali suci atau haid, itu yang lebih ringkas ya, itu apabila dimulai daripada suci. Tapi dengan syarat dia menjatuhkan cerai dalam keadaan suci ya. Dia menjatuhkan cerai dalam keadaan suci dan tidak disetubui. Dan tidak disetubui itu di garis bawah ya, atau dalam kata kutip ya. Jatuh cerai itu dalam keadaan suci. Jadi maknanya dia memang benar-benar nakkan menceraikan istri, bukan bukan dalam keadaan dia sudah tak suka istrinya, dalam keadaan haid kotor tak boleh didekati terus dicerai. Itu cerai yang bid'ah. Adapun cerai yang sunni yang diajarkan Nabi kita, kalau kalian terpaksa nak jatuhkan cerai kepada istrimu, maka jatuhkanlah ceraimu pada masa suci istrimu dan belum kau gauli. Belum dalam masa suci itu. Ya, itu sunnah dalam kita menjatuhkan cerai. Tak boleh kalau kita nak menggauli cerai, kita gauli senang-senang sudah puas cerai. Kan itu istilahnya hasrat dan nak sungguh-sungguh menceraikan istri itu mau senang saja lah ya, ambil kesempatan terakhir. Tak boleh, tak engkau setujui baru engkau cerai dalam keadaan suci itu. Nah, kalau keadaan seperti itu, suci yang dia jatuhkan cerai di situ, itu sudah dihitung suci pertama. Suci pertama langsung terhitung suci pertama, kemudian haid, dan kemudian pindah ke suci lagi, suci kedua. Kemudian haid, kemudian masuk suci ketiga, itu suci 3 suci. Nah, itu sudah lepas daripada suami, tetapi istri belum boleh kawin dengan orang lain kecuali dia haid dan suci yang keempat. Nah, suci yang keempat baru dia boleh kawin kepada orang lain. Itu aturan dalam menanti masa lepas sepenuhnya daripada suami. Ya. Kalau dihitung daripada haid, kita menjatuhkan atau suami dilarang menjatuhkan istri dalam keadaan haid, karena istri dalam keadaan haid itu dalam keadaan tak stabil dia punya. Dia punya emosinya, ya kan? Keadaan dia punya fisikal dan mentalnya dia udah tak macam dia suci. Jadi dan suami pun juga kalau dalam keadaan haid memang tak boleh digauli, ya kan? Maka dalam keadaan seperti itu jatuhkan cerai ini tak digalakkan dalam agama. Ya. Kalau memang benar-benar nak menjatuhkan cerai kepada istrimu dalam keadaan yang mana masa yang engkau suka kepada dia dan mudah untuk kau gauli, tapi kau tak nak menyentuhnya, tak nak menggauli, kau cerai, itu baru jatuh cerai. Yaitu dalam keadaan suci yang belum digauli.
Itu aturan agama. Itu cerai yang sunni. Adapun cerai yang bid'ah, yaitu tadi itu cerai dalam keadaan suci tapi telah digauli baru dicerai, atau cerai di masa haid. Nah, tapi kalau sudah jatuh cerai sah. Bukan maknanya tak sah, sah. Tapi dalam keadaan dicerai dalam keadaan haid, itu hitungannya kalau dia dihitung dengan cara haid, 3 kali haid bukan 3 kali suci loh ya. Ini mazhab yang mengatakan salah satu qur'u 3 kali haid bukan 3 kali suci. 3 kali haid, haid tadi tak dihitung 1. Haid tadi tidak dihitung 1. Haid tadi kosong. Dia dihitung haid 1 itu suci dulu baru haid, baru 1 haidnya. Oh, kemudian haid suci 2. Kemudian suci haid 2. Suci haid 3, jadi panjang itu. Maka kalau kita mengikut yang suci dan dalam masa dijatuhkan cerai itu telah terhitung suci pertama, itu 2 bulan dah selesai, dah boleh pisah dari suami, ya, benar-benar pisah. Baik, kalau sudah lengkap 3 kali suci atau 3 kali haid, ya kan? 2 pandangan, 2 mazhab. Maka si suami tidak boleh rujuk kecuali dengan nikah baru. Kalau itu cerainya masih 1 atau 2. Jadi cerai ini ada 3 kali cerai. At-talaqu marratan. Cerai itu ya yang boleh dirujuk itu 2 kali. Cerai pertama, cerai kedua itu masih boleh dirujuk. Suami nak membatalkan cerai, pisah dari istrinya, boleh kembali balik kepada istrinya. Itu kalau dia cerai masih 2 kali. Tapi kalau sudah 3 kali sudah tak boleh balik. Nah, jadi dalam masa iddah sebelum masa suci ketiga, suami boleh rujuk. Dalam mazhab Syafi'i, apabila suami nak rujuk mesti diucapkan aku nak rujuk kepadamu. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain Syafi'i tidak diwajibkan dengan mengucapkan kata rujuk, tetapi cukup dengan disentuh, dicium, digauli, itu sudah maknanya rujuk. Nah, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i perlu mengucapkan kata rujuk kepada istrinya. Nah, itu masih boleh rujuk. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, sudah selesai 3 kali suci, maka suami tidak boleh rujuk langsung, tetapi rujuknya kalau cerai 1 dan 2 dengan akad nikah baru. Akad nikah baru macam mana? Akad nikah baru ya dengan wali, dengan 2 saksi, dengan mahar. Nah, dengan ijab qabul. Nah, itu. Jadi ijab qabul balik dengan wali dan juga ada 2 saksi dengan membayar dengan mahar balik, mahar baru balik. Ya itu formalitas lah maharnya itulah ya. Tidak ada maknanya resepsi, serbar undangan lagi, tak ada. Itu tak merupakan syarat ya kan, itu habis uang saja kalau jatuh. Ya akad nikah saja ya kan, panggil 2 saksi tetangga, walinya datang ya kan, kemudian ada mahar siapkan berapa, 50 ringgit ya kan, 100 ringgit, udah bagi. Nah, angkah tuka wa zawajtuka lagi kan qabiltu nikah wa tazwija. Maka sah balik, tapi masih 2 lagi cerai, bukan maknanya 0, tak ada. Tak ada, sudah berlaku cerai yang tadi itu dihitung cerai 1, masih bagi berapa? 2 lagi. Nah, meskipun akad nikah baru, ya kan, tapi nikah baru di sini bukan nikah awal macam baru baru kenal dan baru akad nikah, bukan. Ini nikah baru karena lepas diceraikan dan habis iddah. Maka dia melanjutkan ya kan, hak dia memegang hak cerai itu baki masih berapa. Kalau dia 1 masih 2. Kalau sudah 2 masa tinggal 1 saja.
Yang cerai pertama dirujuk, yang cerai kedua tak dirujuk sampai habis iddah, akad nikah baru, ya kan? Akad nikah baru sah, jadi suami istri balik, tetapi dia punya cerai masih satu, ya kan? Nah, ini harus diperhatikan oleh suami. Nah, perempuan menunggu dengan penuh kesabaran, dengan memantau dirinya itu dengan penuh perhatian, jangan sampai terlepas pandang. Ini haid apa bukan, tidak boleh yakin haid, dan ini haid yang keberapa tahu, haid yang kedua, haid yang atau suci yang kedua, suci yang ketiga tahu dia, bukan bingung ini sudah keberapa. Nah, itu tak boleh, ya. Itu untuk membersihkan rahimnya. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan sebuah tempo daripada perpindahan, ya kan, hukum suami istri dari satu lelaki kepada lelaki yang lain itu bukan hanya suci haid sekali saja, ya kan? Meskipun, ya kan, haid itu sudah menandakan dia tak hamil, ya kan? Tetapi tidak cukup itu. Kadang, karena apa? Kadang orang haid, ya kan, tapi masih ada sel telur yang telah dibuai, kemudian lepas dia selesai haid masih tetap kekal dia dan menguat di bulan yang suci kedua itu. Jadi di situ belum menjamin kalau haid sekali itu. Kalau haid sekali setelah suci digauli, kemudian terisi, kemudian haid, kemudian suci, itu masih ada kemungkinan kekal hamil, ya. Tapi kalau haid kedua sudah insya Allah tak. Haid kedua sudah tak. Itu sudah tak digauli loh ya, tak dirujuk loh ya, tak disentuh suami loh ya. Haid kedua tanpa disentuh suami. Nah, itu insya Allah haid kedua sudah total bersih. Tak mungkin ada kemungkinan dia hamil. Tapi kalau haid sekali pertama, dalam perhatian para ulama masih ada kemungkinan boleh berlaku hamil. Maka tempoh itu Allah jadikan seperti itu. Maka kalau kita penuhin tempoh itu, meskipun dengan suci yang saya sebutkan tadi paling singkat, hitungan 3 kali suci yang paling singkat tadi, 2 bulan telah habis, itu boleh dipastikan rahim si istri perempuan itu telah bersih. Telah bersih. Sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi kemungkinan si istri mengandung benih suami pertama. Maka dilanjutkan di sini, wala yahillu lahunna. Tidak halal bagi istri-istri ayyaktumna, menyembunyikan, ya kan? Apa yang disembunyikan? Yang disembunyikan haid dan hamil, haid atau hamilnya. Di sini dikatakan anak saja, ya kan? Hamil saja. Tapi ada 2 yang disembunyikan. Tak boleh. Haid tak boleh disembunyikan. Dalam artian dia haid itu tak kata haid. Padahal dia haid. Saya tak haid. Jadi tak haid dia. Untuk supaya supaya dia dapat nafkah dari suaminya. Jadi kewajiban suami apabila menceraikan istri, dalam masa iddah istri masih berhak menerima nafkah. Ya. Istri walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Bagi istri-istri yang dicerai, dia ada hak untuk menerima mata. Mata ini nafkah yang untuk dia gunakan untuk sara hidup, menerima sara hidup bil ma'ruf, ya, sesuai dengan kadar standar sara hidup yang standar itu, ya.
yang di sesuai dengan keperluan semasa. Itu hak orang istri yang dicerai. Jadi dia merahasiakan dia punya haid itu supaya dia melama-lamakan. Melama-lamakan dia punya iddah. Ya. Ini tak boleh. Atau dia menyembunyikan itu. Tak boleh dia. Untuk boleh supaya lama dia punya iddah dan dapat nafkah dari suami lebih lama, padahal dia sudah haid 2 kali, tak boleh itu haram. Ya. Atau yang kedua, menyembunyikan benih yang telah masuk. Dia ini sebetulnya telah hamil, tapi tidak menyatakan hamil. Dia pura-pura ada haid, padahal dia tak haid. Dia adalah hamil dia. Dia hamil, dan hamil dari siapa? Dari suaminya. Ini berlaku pada jahiliyah. Ada seorang sahabat melapor pada Nabi, ya Rasulullah, istriku ini saya cerai. Kemudian dia tidak memberitahukan kalau kalau dia ini hamil anak daripadaku. Dia tujuannya dia pura-pura haid, ya kan? Pura-pura haid, menyembunyikan anak dalam benih suaminya ini. Dia pura-pura mengaku haid, padahal tak haid, ya kan? Nah, disembunyikan anaknya supaya dia mengakui bahwasanya tak hamil, ya kan? Tak hamil, padahal dia hamil. Gunanya untuk apa? Untuk supaya dia nak kawin dengan lelaki berikutnya yang kedua, supaya anaknya ini boleh dinisbahkan pada lelaki berikutnya. Padahal anak ini bukan milik lelaki yang berikutnya, milik lelaki suami yang pertama. Ini berlaku ini pada zaman jahiliyah. Maka Nabi pun dalam keadaan seperti itu tak boleh jawab, Allah yang menjawab di sini. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di sini disebutkan seringkali dalam ayat Al-Qur'an, iman kepada Allah dan hari akhir itu maknanya mengambil rukun iman pertama dan rukun iman terakhir, ya kan? Rukun iman pertama, iman kepada siapa? Allah. Kemudian rukun yang terakhir, maknanya yang antara itu semuanya tergabung, ya kan? Bukan maknanya hanya iman kepada Allah dan hari akhir, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, tidak, bukan. Maknanya semuanya itu diimani tentunya. Inilah cara Allah meringkas, ya kan, rukun iman 6 ini diimani seluruhnya dengan menyebutkan iman pertama dan rukun iman terakhir, ya. Kalau memang benar-benar dia itu beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, iman sempurna. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali atau rujuk kepada istri-istri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Ya, begitulah kadang, ya kan, pertengkaran, ya kan. Nah, pertengkaran hal yang biasa, ya kan. Nah, tak ada suami istri yang tak berselisih paham dan berlaku cekcok istilahnya, ya kan, bertengkar, ya kan.
Ya. Maka orang yang kadang lelaki yang kurang matang akalnya, macam lelaki yang tak sempurna dia punya pikiran kelelakiannya, itu macam perempuan terbawa emosi dan langsung keluar cerai. Nah, itu perempuan. Maka hak cerai tak dibagikan kepada istri itu, karena kalau istri punya hak cerai, tak ada yang langgeng hubungan suami istri di satu rumah itu, tak ada. Kemungkinan hampir semua rumah tangga pasti cerai kalau hak cerai itu di tangan istri, ya. Maka ada hikmahnya hak cerai di tangan suami, karena suami ini lelaki ini dia punya akal lebih matang, dewasa, dan boleh kuat dalam menahan diri, tak terikut emosi. Itu lelaki. Kalau emosional dan terikut perasaan, emosi, ya perempuan lah dia, keperempuan-perempuanan lah itu, lelaki yang pondan istilahnya, ya kan. Tidak gentle, perkara masalah remeh-temeh, ya kan. Tak boleh tahan diri dan sabar, dan boleh istilahnya pikul, ya kan, boleh ditanggulangi. Sepatutnya mampu dia boleh melaluinya itu dengan tegar dan kekuatan kelaki-lakiannya, ya kan. Ya, bukan terikut emosi langsung cerai, bahaya itu. Maka apabila sudah terlampau berat dan memang tak ada jalan lain kecuali ucapan cerai, berlakulah cerai, ya kan. Nah, suami itu dalam hukum cerai dia masih dibuka pintu rujuk. Yang mana rujuk itu hak suami, bukan hak istri. Istri hanya menunggu loh, ya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Jadi hak untuk rujuk itu suami. Tidak ada istri mengatakan aku rujuk kepadamu bang, ya. Tidak ada itu. Tidak boleh. Dia yang cerai suami, yang rujuk suami. Ya, hak cerai tangan suami, kemudian rujuk pun daripada suami. Tapi perempuan boleh minta, bang rujuk aja kita lah, ini daripada macam ini, rujuk aja bang. Nah, suami yang kata, oke, aku rujuk padamu, boleh, sah, ya kan. Akan tetapi kalau sekedar istri yang nak kemudian jadi rujuk, tak ada itu. Rujuk mesti dari suami, ya. Wa bu'ulatuhunna, suami-suami itu lebih berhak untuk mengembalikan istri menjadi istrinya lagi. In aradu islaha, maka ini adalah galakan daripada agama. Agama menggalakkan islah, damai, kembali rukun, harmoni antara suami istri. Jangan dibiarkan itu berlarut-larut, tak boleh. Kalaupun diam, ya dalam masa beberapa hari, sehari 2 hari, sudah, ya kan, kembali balik. Memang tak ada masalah, itu hal yang memang spontan perkara itu, ya kan. Kedua-duanya punya perasaan, punya emosi, ya seperti itu. Tapi jangan kita menjadi lelaki yang terlalu emosional kemudian mengeluarkan hak veto dia. Cerai gitu, jangan mudah itu, jangan. Tak boleh, ya kan. Apalagi sudah ada anak, apalagi sudah lanjut usia, anak dah dewasa, itu mesti lebih matang lagi, ya kan? Lebih matang lagi. Yang saya heran itu anak dah besar, suami istri telah lanjut usia, berlaku juga cerai. Saya pun heran itu. Iya, ada berlaku perceraian suami istri yang lanjut usia kedua-duanya. Anak dah besar, la haula wala quwata illa billah. Ini hal yang sangat-sangat aneh. Ya. Yang sangat-sangat aneh. Maka
dalam masalah ini perlu kita ambil pelajaran, ya kan? Nah, jadi meskipun suami ini memiliki hak yang lebih, tetapi dianya Allah bagi amanah untuk gunakan dengan baik dan pada keadaan yang pantas, yang tak ada jalan lain. Ya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Suami itu punya hak sama dengan istri punya hak sama dengan suami. Ada hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing suami istri, ya kan? Jadi hak istri yaitu dia nakkan juga suaminya berdandan, ya kan? Untuk keselesaan dia, apalagi untuk mengangkat istilahnya birahi dan syahwat si suami istri, untuk supaya suka pada suami. Dan juga suami menakkan juga atau istri juga begitu perlu untuk berdandan untuk suaminya. Nah, itu hak yang perlu dipenuhi, ya, dan kewajiban yang perlu ditunaikan daripada masing-masing suami istri. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, menjaga, mendidik, ya kan? Istri punya hak untuk dididik dan juga diberikan nafkah. Tapi istri memberikan kewajiban untuk patuh taat, ya, pada suaminya dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, dan menjaga hartanya. Dan suami istri wajib untuk menjaga kehormatannya, wajib menjaga kehormatannya karena dia punya suami, ya. Maka suami istri apabila taat pada istri apabila taat pada suaminya, menjaga kehormatannya, ya kan? Menegakkan salat, ya kan? Maka baginya surga dari mana pintu dia nak masuk ke dalam surga itu. Jadi janji Allah pada suami istri itu luar biasa apabila dia menepati ketaatan dan ketaatan dan kepatuhan kepada suami dan menegakkan salat dan menjaga kehormatannya, itu surga, itu janji Allah untuk istri-istri seperti itu, ya. Nah, jadi hak dan kewajiban itu perlu juga diketahui, ya, antara suami dan istri. Walir rijali 'alaihinna darajah. Seorang lelaki, suami, ya kan, suami pastilah lelaki, ya, tak boleh di sini dimaknai suami istri antara lelaki dan perempuan sifat mengawinkan sifat kelaki-lakian dan sifat kewanitaan, tidak. Tapi yang dinikahkan adalah memang kelamin, ya, kelamin lelaki dan kelamin jantina, itu yang dikawinkan, bukan sifat. Orang-orang liberal menafsirkan ayat yang mana LGBT ini adalah hak asasi manusia dan tidak bertentangan, karena dimaksudkan menikahkan lelaki dan perempuan ini sifat kelaki-lakian dan sifat kewanitaan. Kalau ada perempuan punya sifat kelaki-lakian dengan sifat perempuan punya sifat kewanitaan, ada apa-apa perempuan dengan perempuan. Lelaki dengan lelaki juga seperti itu. Lelaki yang ada sifat kewanitaan dikawinkan dengan lelaki memiliki sifat kelaki-lakian, maka dikawinkan sifatnya itu kesesatan dan kekufuran, ya kan? Katakan kufur itu karena mengkafiri ayat Allah yang telah jelas mengawinkan lelaki ini adalah jantina, bukan sifat, ya. Maka di sini laki, ya kan, kelaki-lakian yang mana ini adalah suami, pasti tak ada mana sifat saja jantina suami, ya kan. Suami itu memiliki satu tingkatan derajat di atas istri. Karena apa? Karena Allah menciptakan bagi lelaki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Maka tatkala dikawinkan laki dengan istri,
maka suami ini dia memiliki satu tingkatan lebih tinggi daripada istrinya, lelaki itu. Maka lelaki ini berhak untuk memegang qawamah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam keluarga itu memang dipegang, ya kan, dan diambil oleh suami, bukan istri. Maka kalau ada kepemimpinan sebuah institusi keluarga dipegang istri, itu sudah tidak mengikuti sunnatullah, ya. Sunnatullah adalah kepemimpinan di tangan suami. Nah, walir rijali alaihinna darajah. Lelaki itu memiliki satu tingkatan derajah di atas perempuan dari sisi akalnya, dari sisi dia membayar diah. Diah itu kalau ada pembunuhan yang tak sengaja, bukan sengaja ya, tak sengaja, pembunuhan yang tak sengaja. Itu bukan dibunuh, bukan qisas, tetapi bayar diah. Nah, dia ini diwajibkan kepada ahli waris asabah, lelaki-lelaki saja. Nah, kepada lelaki-lelaki saja, kerabat asabah pembunuh yang tidak sengaja. Kerabat pembunuh yang tidak sengaja itu kerabatnya lelaki-lelaki itu mengumpulkan harta untuk dijadikan diah tebusan kepada waris si terbunuh, kepada waris terbunuh. Itu yang wajib menyerahkan memberikan adalah para lelaki-lelakinya. Kemudian miras, dalam warisan lidzakari mithlu hadzil unsayain, ya kan? Lelaki punya hak 2 kali bagian daripada perempuan, ya kan? Maka dia ada darajah lagi. Nah, dalam suami istri juga suami berhak untuk melarang istrinya bertasarruf kepada harta rumah tangga. Harta rumah tangga perlu diatur oleh suami dan istri taat. Dan juga istri tidak boleh puasa sunnah senang-senang. Puasa sunnah tanpa izin suaminya, ya kan? Kalau dia tiba-tiba hari Senin puasa, kemudian siang-siang suaminya nakkan dia, ya kan? Itu si istri perlu membatalkan puasanya. Maka si istri perlu minta izin kalau nak berpuasa, ya? Si istri perlu minta izin kalau aku nak puasa Senin ini, oke, diizinkan boleh. Nah, jadi dia punya darajah, ya kan? Dan tidak berhak istri keluar rumah kecuali dengan izin suami. Itu juga bentuk daripada hak atau ketinggian, ya kan, derajatnya suami atas istri. Maka di sini agama mengatur, ya kan? Memang lelaki memiliki keistimewaan 1 derajah di atas perempuan. Tatkala lelaki dan perempuan ini bersatu dalam institusi keluarga dengan ikatan akad nikah, maka aturannya di situ kepemimpinan di tangan suami, istri wajib taat dan patuh pada suami, tidak berhak suami istri nak puasa Senin Kamis kecuali dengan izin suami, tak boleh keluar kecuali dengan izin suami, ya kan? Tak boleh mentasarrufkan harta kecuali dengan izin suami. Itulah bentuk daripada si atau suami memiliki darajah lebih tinggi daripada istri. Walir rijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, ya. Maka ini merupakan sebuah amaran, peringatan keras. Jangan macam-macam ya suami lelaki yang lebih kuat dari sisi fisik, ya kan? Dari sisi fisik dan ketahanan tubuh itu suami lebih kuat, ya kan? Istri pasti lebih lemah, ya kan? Tak tahu kalau sekarang ada istri-istri yang mana boxing, ya kan? Jago boxing, ya kan? Jago silat kungfu, ya itu tak tahu lagi, ya kan? Suaminya tak belajar kungfu, tak belajar pencak silat, ya kan? Jadi kalau apa-apa ya suami istri lebih kuat. Ya, inilah kondisi-kondisi yang nadir, ya kan, pengecualian, keadaan-keadaan yang tidak lumrah, ya kan, keadaan yang wajar lumrah, ya lelaki lebih
lebih kuat fisiknya. Jangan macam-macam ya kan, dengan kekuatan yang ada nak menzalimi istri, menyakiti dengan mudah-mudah, senang-senang. Allah Aziz ya, di sini. Allah Maha Perkasa. Aziz, Allah Maha Menang. Allah mengingatkan itu. Dan juga jangan macam-macam si istri, ya kan, berpura-pura, berdrama untuk supaya si suaminya itu mengikuti keinginannya sehingga boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah, corruption apalagi ya kan. Berlaku corruption, rasuah itu ya banyak dari pengaruh orang rumah ya kan. Maka hati-hati ya kan. Allah Aziz ya. Hakim, Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana dalam aturan-aturannya. Allah meninggikan derajat lelaki atas perempuan itu demi kemaslahatan perempuan. Bukan nak menindas atau meremehkan perempuan, tidak. Perempuan angkat derajatnya oleh Islam. Banyak derajat diangkat oleh Islam perempuan-perempuan itu dibanding pada zaman sebelum datangnya Islam. Perempuan sangat terhina ya kan. Perempuan sangat tertindas. Perempuan itu bagaikan bahan mainan, benda mainan ya kan, untuk kepuasan seks, untuk kepuasan hiburan saja. Itu pada zaman sebelum Islam, dan zaman akhir sekarang seperti itu balik ya, hati-hati. Maka perlu kembali kepada ajaran Islam yang benar dalam kita nakkan supaya kehidupan kita benar-benar berjalan atas rel dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran yang ada pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman dan keberkahan dari apa yang telah kita pelajari. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina bihudak واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.